Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari kita Mira dari kota Depok, Jawa Barat. Pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya ikut grup mengaji 1 hari 1 juz. Sifatnya hanya laporan tanpa menyebutkan sudah juz berapa. Apakah ini dibolehkan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sering disebut oleh orang-orang di zaman ini dengan program One Day One Juz. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada orang-orang agar bisa sering membaca Al-Quran. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat yang seperti ini dibolehkan selama kita tidak meyakini bahwa itu lebih utama, cara yang seperti itu lebih utama, atau ada keutamaan khusus pada cara yang seperti itu. Selama kita hanya menjadikannya sebagai sarana agar kita lebih semangat membaca Al-Quran, maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, tidak masalah. Dan ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Ini tidak masuk dalam kategori bid'ah, karena ini hanya sarana. Ini hanya sarana agar kita menjadi lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Dan kita, orang-orang yang mengikuti cara-cara seperti ini, tidak ada niatan dari mereka untuk membuat ibadah baru. Mereka juga tidak meyakini bahwa cara tertentu seperti ini adalah cara yang paling afdal atau punya keutamaan khusus. Tidak ada, yang saya tahu tidak ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Maka ini seperti orang membuat grup belajar agama. Kalau misalnya ada 10 orang, mereka bersepakat untuk membuat perkumpulan, kajian, atau perkumpulan baca kitab. Baca kitab fikih, atau baca kitab tafsir, atau tahsin. Kemudian dilakukan 1 hari 1 jam. Kumpulnya di tempat fulan. Setiap hari seperti itu. Apakah kita katakan ini amalan bid'ah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikan ini sebagai sarana untuk kebaikan, agar mereka lebih rajin, punya komitmen untuk melakukan kebaikan itu. Dari sini dibuatlah cara online, karena cara offline masih banyak hambatannya. Dibuatlah cara online, yang dengan adanya komunikasi di grup, bertemu dengan orang-orang yang mereka punya semangat yang sama untuk membaca Al-Quran. Akhirnya ada semangat membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini masih dibolehkan. Ini seperti mengkoordinir orang-orang untuk belajar agama. Ya seperti membuat
kelas-kelas, membuat sekolah, membuat pondok, membuat kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tempo tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk sampai kepada ibadah tertentu. Ini hanya sebagai sarana saja. Maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, tidak masuk dalam kategori bid'ah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, itu kan seakan-akan kita menampakkan amalan kita. Seakan-akan kita menampakkan amalan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menampakkan amalan. Kalau niatnya baik, juga tidak menjadi riya. Orang yang misalnya pergi ke masjid untuk menghadiri kajian, bukankah sebenarnya dia juga menampakkan amalan dia pergi ke masjid? Jawabannya iya, dia menampakkan itu. Tidak mungkin dia tidak menampakkan. Begitu pula orang yang ikut grup ini, tidak mungkin dia tidak menampakkan. Memang gunanya diadakan grup itu untuk itu, agar ada laporan, yang lain semangat. Ketika melapor, ya, dia tidak akan melapor kecuali setelah membaca, karena ada beban ketika dia melapor tanpa membaca, maka ada dustanya di situ, sehingga dia punya semangat untuk itu. Ketika laporannya bukan untuk niat riya, maka insya Allah juga tidak ada masalah. Insya Allah juga tidak ada masalah. Dan ini berkaitan dengan hati masing-masing, ya. Kalau ada yang riya, bagaimana Ustadz? Ya, itu urusan dia. Itu kesalahan dia. Itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Program itu digunakan untuk memberikan semangat, bukan untuk riya. Ustadz, kalau misalnya nggak pakai grup seperti itu, kan kita bisa menyembunyikan amal kita, Ustadz. Kita jawab, iya. Kalau tanpa grup antum sudah semangat untuk membaca Al-Quran, silakan, itu yang paling baik. Itu yang paling baik memang. Kita menyembunyikan amal kita. Tapi kan pilihan kita bukan itu. Kalau ada orang yang bisa seperti itu, kita menyarankan untuk seperti itu. Itu yang paling afdal. Tapi keadaan kebanyakan orang di zaman ini tidak seperti itu. Kalau tidak ada yang menyemangati untuk membaca Al-Quran, dia akan malas. Daripada tidak membaca Al-Quran sama sekali, atau membaca Al-Quran sedikit sekali, lebih baik dia ikut grup-grup seperti itu yang menjadikan dia termotivasi untuk membaca Al-Quran lebih rutin dan lebih banyak. Dan ketika dia melaporkan bacaannya, maka niatkanlah untuk menyemangati orang lain dalam kebaikan, sehingga tidak terjatuh ke dalam riya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.